Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Evi Sukrayanti, nomor absen 32, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dibagi menjadi 3, yaitu separatis karena ideologi, separatis karena kepentingan, dan separatis karena pemerintahan. Separatis karena ideologi. Separatis karena ideologi yaitu yang pertama, peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh program RERA atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Dalam pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pada saat itu, pemerintahan tidak diam saja. Mereka melakukan upaya penumpasan yang dilakukan dengan sebuah operasi militer bernama Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Yang kedua, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan DITII adalah yang pertama adalah Kartosuwiryo yang terjadi di Pulau Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan Kartosuwiryo atas perjanjian Renville karena pasukan yang bernama Isabilillah dan Isullah diharapkan hijrah dari Pulau Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena dari perjanjian tersebut, Kartosuwiryo tidak puas dan melakukan pemberontakan dan memilih untuk mendirikan negara sendiri. Namanya Negara Islam Indonesia. Pemberontakan Kartosuwiryo ini ditumpas oleh pasukan Bratayuda dengan strategi pagar betis dan akhirnya Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi mati di Pulau Ubi, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Yang kedua ada Amir Fattah di Jawa Tengah. Dia melakukan aksinya pada tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan ini terjadi karena persamaan ideologi Amir Fattah dan Kartosuwiryo, yaitu ingin mendirikan negara Islam. Pemberontakan Amir Fattah ini ditumpas oleh operasi militer Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga adalah Kahar Muzakkar dari Makassar. Dia melakukan aksinya pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini terjadi karena Kahar Muzakkar memiliki kelompok yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan ingin masuk APRIS karena beberapa kelompoknya tidak bisa masuk APRIS. Oleh karena itu, mereka lebih memilih masuk ke Tentara Islam Indonesia di bawah komando Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Muzakkar ini ditumpas oleh operasi militer Tumpas. Yang keempat adalah Daud Beruh dari Aceh. Dia melakukan aksinya pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan ini terjadi karena penurunan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan Daud Beruh ditumpas dengan cara melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Yang terakhir adalah Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Melakukan pemberontakan sekitar Oktober 1950 karena ada dua faktor, yaitu menyebabkan Ibnu Hajar memberontak kepada negara. 1. Cara menangani demobilisasi bekas pejuang gerilya di Kalimantan. Dan kedua, perlakuan pemerintah dan tentara Republik terhadap rakyat pedesaan di daerah ini. Yang ketiga, peristiwa 30 September 1965.
Peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri, terutama mengenai siapa dalang gerakan 30 September 1965. Sebenarnya, berikut ini adalah beberapa dalang dari pemberontakan tersebut. Yang pertama, PKI menurut Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Yang kedua, Cia menurut Peter Dale Scott. Yang ketiga, konflik Angkatan Darat menurut Benedict Anderson dan Ruth MC Ferry. Yang keempat, Soekarno menurut Anthony Dec dan John Hughes. Yang kelima, Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Yang keenam, kudeta merangkak MPRS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Yang ketujuh, teori chaos atau tidak ada dalang utama menurut John D. Lake. Yang kedelapan, pertemuan antara kepentingan Inggris AS di Malaysia menurut Greg Paul Green. Pahlawan revolusi atau pahlawan yang dibunuh di lubang buaya yaitu Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, Letjen R. Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen MT Haryono, Jenderal Ahmad Yani, Maijen D.I. Panjaitan, dan Kapten Pierre Tandean. Kemudian, separatis karena kepentingan. Separatis karena kepentingan yaitu pertama, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakang terjadinya APRA adalah memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil atau pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuannya adalah untuk mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara. Pasundan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pemimpin dari APRA ini adalah Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Penumpasan APRA dilakukan dengan operasi militer yang dilaksanakan tahun 1950. Kedua, pemberontakan Andi Aziz. Dilatar belakangi karena dia menolak kedatangan APRIS dari unsur TNI. Tujuan dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz terjadi sekitar Maret hingga April 1950. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz adalah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Ketiga, Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang terjadinya pemberontakan tersebut adalah penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Tujuannya untuk mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan ini dilakukan pada tanggal 25 April 1950. Pemimpin pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah MRDR Cr. Stephen Soumokil. Penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah operasi militer dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang terakhir, separatis karena sistem pemerintahan, yaitu APRRI dan Permesta. Latar belakang terjadinya APRRI atau Permesta adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Aksi APRRI terjadi pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dan Syarifuddin Prawiranegara sebagai PM di Sumbar. Sedangkan Permesta terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Fatj Sumual di Makassar, Sulawesi. Dewan-dewan APRRI adalah Kolonel Ahmad Hussein atau Dewan Banteng Sumbar, Kolonel Maludin Simbolon atau Dewan Gajah Medan,
Letkol Fetjesumual atau Dewan Manguni di Manado, Letkol Barlian atau Dewan Garuda di Sumsel, Sumatera Selatan. Penumpasan APRRI dilakukan dengan operasi 17 Agustus dipimpin Letkol Ahmad Yani, sedangkan Permesta dilakukan dengan operasi Merdeka dipimpin Letkol Rukminto H. Peran dan nilai perjuangan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia antara tahun 1945 sampai 1965 adalah perannya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan gigih berpikir dan pintar berdiplomasi.